semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Maya di Podcast Latsar. Di sini saya bersama teman-teman saya dari kelompok 3 membahas mengenai strategi pemecahan isu, di mana isu yang kami ambil adalah mengenai korupsi. Adapun teman-teman dari kelompok 3, yang pertama ada Kak Amel. Hai Kak Amel. Halo. Selanjutnya ada Cindy. Hai Cindy. Hai. Kemudian ada Kak Iis. Hai Kak Iis. Hai. Selanjutnya ada Aji. Hai Aji. Kemudian ada Haikal. Hai Haikal. Hai. Yang ketiga ada Maslin. Hai Maslin. Kemudian ada Hikmah. Hai Hikmah. Hai. Dan ada Josandi. Hai Josandi. Hai. Dan yang terakhir ada Trilia. Hai Trilia. Mana suaranya Trilia nih? Hai. Hai. Oke, di sini kami akan membahas mengenai strategi dari pemecahan isu, di mana isu yang kami ambil adalah tentang korupsi. Apa sih pengertian strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi? Nah, untuk teman-teman untuk mau lebih tahu, bisa nggak sih Kak Amel menjelaskan apa itu pengertian strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi? Silakan Kak Amel menjelaskan. Oke, baik. Terima kasih Maya. Nah, jadi strategi pemecahan masalah atau isu itu adalah pembelajaran yang kita dasarkan pada permasalahan yang membutuhkan lebih banyak autentik, yaitu penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. Selain itu, untuk mewujudkan pemerintahan bebas korupsi, pemerintah juga menyusun strategi yang disebut dengan Stranas PKK, yaitu pencegahan dan pemberantasan korupsi, di mana Stranas PKK ini dibagi menjadi dua, yaitu jangka panjang dari tahun 2012 sampai 2025, dan ada juga jangka menengah yaitu sampai tahun 2014. Nah, selain itu, Stranas PKK ini juga memiliki visi dan misi, sasaran, juga fokus kegiatan prioritas untuk mencegah korupsi. Seperti itu, Maya. Oke, baik. Terima kasih Kak Amel. Nah, tadi kan ada dijelaskan visi. Apa sih visi dari Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Korupsi? Tolong dong buat Cindy menjelaskan apa sih visinya. Silakan kepada Cindy. Terima kasih Kak Maya. Oke, jadi teman-teman, visi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi itu ada dua, yaitu visi jangka panjang dan visi jangka menengah. Untuk visi jangka panjang, yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2025, terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas. Sedangkan untuk visi jangka menengah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, yaitu terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai budaya yang berintegritas. Begitu Kak Maya, visi strategi nasionalnya. Oke, terima kasih Cindy. Nah, kalau ada visi otomatis ada misi dong. Apa sih misi strategi nasionalnya? Tolong dong buat Kak Iis jelaskan apa itu misinya. Misi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan serangkaian misi Stratanas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi berikut, yaitu A. Membangun dan menetapkan sistem, mekanisme, kapasitas pencegahan dan penindakan korupsi yang terpadu secara nasional. B. Melakukan reformasi peraturan perundang-undangan nasional yang mendukung pencegahan dan penindakan korupsi secara konsisten, terkonsolidasi, dan tersistematis.
C. Membangun dan Iya, lanjut, Kak. mengonsolidasikan sistem dan mekanisme penyelamatan aset hasil korupsi melalui kerjasama nasional dan internasional secara efektif. Ya, itulah misinya. Oke, makasih Kak Iis. Nah, dari visi dan misi ada pun strategi yang dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satunya, coba tolong Aji jelaskan apa strategi yang bisa dilakukan. Oke, saya akan jelaskan tentang layanan publik bebas, yaitu KKN. Apa sih KKN itu? KKN itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuannya adalah untuk mempersempit peluang terjadi tindakan pidana korupsi pada tata kepemerintahan dan masyarakat, menyangkut pelayanan publik maupun penanganan perkara yang bersih dan korupsi. Adapun kegiatannya yaitu salah satunya adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi dan layanan publik, pengelola keuangan negara, penanganan perkara berbasis teknologi informasi, serta pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi informasi di pusat daerah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, makasih Aji. Nah, selanjutnya ada lagi nih strateginya. Tolong Haikal untuk jelaskan strategi selanjutnya apa aja. Kedua itu penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk menuntaskan kasus tindak pidana koruptor dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Adapun fokus kegiatan dalam penegakan hukum yang pertama, memperkuat mekanisme kelembagaan dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam rangka mengoptimalkan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana koruptor. Yang kedua, memperkuat sarana pendukung berbasis teknologi informasi untuk koordinasi antara lembaga penegak hukum. Dan yang ketiga, menerapkan zero toleransi pada tindak pidana koruptor dan sanksi hukum yang lebih tegas di semua taraf pemerintah. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Haikal. Selanjutnya Maslin, apa Maslin strategi yang bisa dilakukan? Tolong dijelaskan. Ya, terima kasih Maya. Untuk strategi yang ketiga itu harmonisasi peraturan perundang-undangan. Isu utama dalam menghadapi tumpang tindih regulasi terkait upaya pemberantasan korupsi adalah harmonisasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi UNCAC. Kegiatan berjangka panjang dalam strategi ini difokuskan pada yang pertama, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah yang berhubungan dengan sumber daya alam, dan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan penyusunan dalam rangka modernisasi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Yang mungkin itu saja. Oke, terima kasih Maslin. Selanjutnya Hikmah, tolong dijelaskan apa strategi selanjutnya. Selanjutnya ada kerjasama internasional dan penyelamatan aset tindak pidana korupsi. Tujuannya meningkatkan pengembalian aset untuk mengganti kerugian negara yang ditempuh melalui peningkatan kerja sama internasional dalam rangka PPK, khususnya dengan pengajuan bantuan timbal balik masalah pidana, peningkatan koordinasi intensif antar lembaga penegak hukum, serta peningkatan kapasitas aparat lembaga penegak hukum. Langkah yang perlu ditempuh adalah dengan meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka pencegahan, pengembalian aset, dan penyelesaian tindak pidana lainnya. Oke, makasih Hikmah. Nah, ternyata masih ada dua nih strategi lagi. Menurut kamu apa strategi selanjutnya, Josandi? Tolong jelaskan. Ini ada pendidikan dan budaya anti korupsi. Jadi maksud dan tujuan pendidikan dan budaya anti korupsi adalah untuk memperkuat setiap individu dalam mengambil keputusan yang etis dan berintegritas. Hal ini dapat diaplikasi dalam fokus kegiatan berjangka menengah, antara lain yang pertama, kampanye anti korupsi secara menyeluruh. Yang kedua, strategi komunikasi, informasi, dan edukasi yang jelas dan terencana. Yang ketiga,
menggalang kerjasama dengan media dalam mengembangkan nilai anti korupsi. Mungkin begitu saja dari saya, Pak Maya. Oke, terima kasih Josadi. Nah, strategi yang terakhir, tolong dijelaskan Trilia, apa itu strategi yang terakhir? Strategi yang terakhir itu atau yang keenam itu mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi. Contohnya, misalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan aksi, dan pelaporan kinerja PPK. Dan contoh selanjutnya juga ada penyiapan sarana dan prasarana pendukung penyusunan dan publikasi laporan PPK. Seperti itu, Maya. Oke, terima kasih. Nah, kesimpulan dari podcast ini adalah ternyata ada 6 strategi dari hasil diskusi kita mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi. Semoga kita semua di sini bisa ikut andil dalam pencegahan pemberantasan korupsi dan tidak ikut dalam melakukan korupsi. Sekian podcast dari kami, sampai jumpa dan selamat malam. Dadah. Dadah.